Kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-379. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-379 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham BMTR, MTDL, CAK, PNBS, ESIP, dan saham BOS. Sebelum kita melanjutkan membahas ke-6 saham tersebut, maka kita akan meng-highlight kembali pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks hari ini sempat naik di 6.506, sempat sampai ke 6.500. Namun sayang sekali akhirnya harus closing minus 0,34% di 6.459 dengan turnover transaksi perdagangan hari ini sekitar 16,1 triliun. 247 saham naik, 269 saham turun, dan ada 145 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan dari net foreign buy all market tercatat masih terjadi inflow 903,7 miliar rupiah, di mana itu dipimpin oleh net foreign buy dari BBRI itu sendiri sebesar 244 miliar, kemudian ada BMRI di 151 miliar, dan ketiga adalah Agro di 67,6. Secara net foreign buy-nya sudah semakin menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang terlihat masih cukup masif di atas beberapa triliun. Kita lanjut ke saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Global Mediacom dengan kode emiten BMTR, di mana saham BMTR ditutup minus 0,73% di harga 274, di mana sempat hari ini BMTR ke harga 280, itu cuma nyentuh dikit ya, dia ditutup dibanting kembali. Saat ini BMTR terlihat memiliki level support terkuat saat ini menggunakan support PBH-nya yaitu di harga 270. Ya, ini adalah support terkuat saat ini. Ketika ini jebol, maka potensi penurunan itu akan berpeluang menuju ke area PBL berikutnya atau support berikutnya di harga 258. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka perhatikan level penting di 270. Kalau ini jebol, lebih baik sudah punya barang cut loss dulu. Yang belum punya barang, tunggu lagi di 258 sampai dengan 260. Itu mungkin jauh lebih menarik. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di area penting ini, di area 270, maka bisa dipertimbangkan untuk mencoba entry buy di situ, 270. Target kenaikan ke 290 sampai dengan 300. Dengan prepare cut loss kurang lebih juga di 262, 262, 264. Jadi kalau memang masih bisa bertahan, kurang lebih di atas 270, maka aman untuk kita beli. Atau yang sudah punya barang aman untuk kita hold, karena itu masih koreksi sehat artinya. Tapi kalau ternyata ini jebol terus turun, maka cepat cut your losses dan prepare untuk tunggu lagi ambil di level bawah ya, di 258 sampai dengan 260. Mungkin itu jauh lebih menarik. Tapi kalau misalkan besok opening langsung dibuka dan dibanting di bawah 270, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Kalau diperhatikan dari broker summary, jelas ini broker summary-nya secara volume tidak menarik ya, secara structure-nya ini masih menarik, tapi secara volume belum menarik. Jadi kita akan lihat kembali besok. Semoga structure yang sama, tapi volumenya juga lebih bagus sehingga bisa lebih meyakinkan kita untuk bisa entry di saham ini. Kemudian berikutnya kita punya saham MTDL, Metro Data Electronics, di mana saham ini ditutup naik 7,74% di harga 3.200, di mana ini merupakan harga kenaikan tertinggi, terlihat full body candle, ini benar-benar bullish ya, bullish Marubozu, full badan, dan biasanya seperti ini masih memungkinkan punya potensi bisa terus melanjutkan kenaikan di keesokan harinya, tapi biasanya itu rawan sekali untuk taking profit. Jadi kalau yang baru mau kejar, pikir dua kali. Jangan nafsu, jangan greedy ya. Pikir dua kali. Kalau siap dengan resikonya, ambil. Kalau tidak siap, lebih baik mundur ya. Jangan sok jagoan di market gitu ya. Karena kalau nyangkut itu pasti pusingnya luar biasa. Jadi kalau memang bisa tahu resikonya, bisa ukur resikonya, maka silakan. Harga berapapun sikat aja kalau memang kita paham betul dengan resiko yang akan kita hadapi. Tapi kalau belum tahu, lebih baik kita sabar ya, cari momentum yang terbaik lah untuk bisa kita entry. Nah, khusus untuk MTDL karena secara daily-nya sudah melewati semua level pentingnya,
maka kita coba buka ke weekly chartnya di mana PBH-nya di 3.300. Oleh sebab itu, next target terakhir mungkin akan mentok ke 3.300. Jadi kalau yang sudah punya barang dari harga bawah, ya bersiap-siap kalau memang sudah sampai 3.300, ya kalau tembus ya kita langsung prepare untuk naikkan trailing stop ke level tersebut. Jadi bisa dipakai sebagai batasan aman untuk kita bisa mengamankan keuntungan yang sudah kita dapat. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, tentu dengan kenaikan yang sudah cukup masif seperti ini, maka potensi penurunan itu sudah terbuka lebar. Artinya resiko itu sudah semakin menghantui. Kapan dia akan berbalik arah kan tidak ada yang tahu. Jangan sampai ketika teman-teman masuk itulah waktunya dia berbalik arah, tidak ada yang tahu. Makanya kalau saya pribadi, memang potensi kenaikan ini masih ada, tapi apakah saya bisa ya menerima resiko atas keputusan nanti yang saya ambil? Nah, itu yang saya tanyakan ke dalam diri. Kalau saya ragu ya sudah, cari emiten lain. Masih banyak kok 700-an saham. Kita tidak perlu fokus ke satu saham yang kita takut tidak kebagian profit, jadi kita maksa kejar, maksa masuk, akhirnya kita sendiri yang dirugikan. Jadi kalau untuk MTDL sekali lagi memang secara teknikal ini uptrendnya masih bagus, tapi apakah risk rewardnya masih menarik? Itu kembali lagi kepada teman-teman. Saya cuma membantu untuk mereview saja. Kemudian dari broker summary jelas ini masih bagus, masih menarik, dan memang masih punya potensi sepertinya di perdagangan esok hari untuk saham MTDL. Kemudian berikutnya ada saham Cahaya Putra Asia Keramik dengan kode emiten CAKK, di mana saham ini ditutup naik 1,09% di harga 92. Tadi sempat ke 97, ya low-nya paling ke 90, dan akhirnya dia kembali ditutup naik 1,09% di 92, dan itu masih aman karena masih berada di atas PBL. Indikator juga masih menunjukkan harga saat ini masih menunjukkan low risk ya, atau secara risk reward memang saham CAK ini masih aman karena dia masih dekat dengan area terkuatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli ya selama berada di atas 88, silakan bisa dipertimbangkan buy. Lebih bagus sebenarnya 88 sampai dengan 90 ya. Itu mungkin bisa menjadi area buy yang menarik dengan prepare cut loss di 84 sampai dengan 86. Itu bisa dipakai untuk cut loss atau bisa disesuaikan sendiri dengan preferensi masing-masing. Dan kalau memang 88 ini bisa dipertahankan, maka target kenaikan itu juga masih punya kesempatan ya, bisa ke 113. Ini kalau dibulatkan ke 114, bisa ke 127, 128, dan bisa sampai 130. Jadi tetap perhatikan level-level pentingnya. Kalau memang kuat bertahan di 88, maka potensi kenaikan itu masih ada. Tapi kalau jebol di bawah itu, yang sudah punya barang, prepare cut loss-nya. Yang belum punya barang, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu di saham itu. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, memang secara volume dan structure ini sudah tidak menarik. Jadi tetap waspada, jangan sampai teman-teman mengalami nyangkut ya. Secara fundamentologi memang masih belum bagus, tapi secara teknikal risk reward ya menarik. Jadi kembali lagi kepada teman-teman nih, reason to buy-nya based on technical atau based on fundamentologi atau based on keduanya. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman. Tinggal menentukan reason to buy-nya sehingga bisa jelas reason to sell-nya juga, sehingga tidak kebingungan nanti ketika market bergerak tidak sesuai yang kita inginkan. Kemudian berikutnya kita punya saham Panin Dubai Syariah dengan kode emiten PNBS, di mana saham PNBS ini ditutup minus 2,33% di harga 84. PNBS sendiri sempat tadi naik ke 88 dan akhirnya tiba-tiba menjelang closing dibanting ke 84. Padahal dari perdagangan hari ini dia cukup meyakinkan 85, sempat 88, stabil sekali di atas 86. Namun tiba-tiba closing dibanting cukup lumayan ya. Kalau dari chart kita lihat itu langsung satu garis panjang ke bawah, closingnya di 84. Nah, coba kita perhatikan nih dari sisi broker summary, kira-kira apakah ada guyuran yang masif atau tidak. Dan memang terlihat secara volume ini terjadi jualan yang cukup masif ya. Jadi potensi penurunan itu masih ada, tapi coba kita perhatikan secara teknikal. Di sini PBL di 80, harga closing di 84, artinya masih aman karena masih berada di atas 80. Indikator masih menunjukkan ini low risk. Selama dia masih berada di atas 80, maka PNBS masih bisa di hold bagi yang sudah punya barang. Bagi yang belum punya barang ya bisa dipertimbangkan untuk entry buy 80 sampai dengan 82 kalau memang level 80 ini bisa dipertahankan. Kalau gagal bertahan pun ya lebih baik kita wait and see. Kalau sudah terlanjur beli ya prepare cut loss kita di 77 atau di 78.
Untuk target kenaikan dari PNBS adalah menuju ke 101, yang mana ini adalah PBH-nya, dan target jauh menuju ke 132. Selanjutnya kita punya saham Sinergi Inti Plastindo dengan kode emiten ESIP, di mana saham ESIP ditutup naik 8,33% di harga 78, di mana sempat naik sampai 87 namun membentuk shadow di sini, ada tail di sana. Dan siapa yang nyangkut di sini? Ayo coba teman-teman tulis di kolom komentar, siapa yang tadi kejar-kejaran saham yang sedang terbang tinggi terus nyangkut. Ini ESIP dari 87 sampai ke 79. Artinya ada begitu banyak orang yang nyangkut ya, 79 sampai dengan 87. Dan siapa yang beli di area sini? Ya, kira-kira apa perasaannya ketika kejar emiten-emiten yang sudah terbang tinggi? Nah, ketika teman-teman sudah membeli, maka di sini ada level support terkuat di 70. Ya, selama masih bertahan di atas 70 ya sebenarnya masih aman-aman saja ESIP. Masih punya potensi masih naik, masih ada juga dengan next target ke 101. Tapi harus diingat adalah ketika jebol di bawah 70 lebih baik cut loss bagi yang sudah punya barang, dan bagi yang belum punya barang lebih baik kita antri saja ya. Kalau memang masih di harga 78 ya sudah, kita coba sabar. Siapa tahu kita dikasih rezeki untuk ambil di 70 sampai dengan 72 ya. Karena saya pribadi tipe orang yang menawarkan risk reward yang tinggi ya. Saya harus menawar risiko yang seminimalisir mungkin tapi potensi upside-nya besar. Maka tentu dengan kondisi seperti ini saya cenderung lebih menawar ya. Kalau bisa dia kasih 70 sampai 72 saya mau ambil. Asalkan 70 ini bisa dipertahankan. Tapi kalau dia masih bermain di sekitaran sini sepertinya risk reward-nya 1:1 dan saya tidak mau berspekulasi lebih banyak. Jadi saya mending skip emiten lain. Tapi kalau ada yang mau beli kayak ngapain denger si Renaldo, kita beli aja harga 78 ya, bebas. Itu haknya masing-masing, mau beli di harga berapapun, mau jual di berapapun, toh cuanmu ambil, rugimu ya ambil dewe gitu kan. Jadi di sini tidak ada yang memaksa bahwa harus ikut, enggak, tapi tetap di sini hanya sebagai reviewer yang memandu teman-teman. Kalau memang dirasa ini bisa jadi panduan ya silakan dipakai. Kalau memang tidak bisa ya silakan diikuti panduan sendiri atau panduan orang lain yang mungkin jauh lebih berfungsi atau lebih works. Jadi sekali lagi untuk ESIP kalau ditanya ke saya pribadi, saya akan coba antri, semoga dapat 70 sampai dengan 72, dan kalau jebol di bawah 70 ya saya prepare cut loss di 66 atau di 67 ya. Untuk target kenaikan yaitu menuju ke 101 seperti yang sudah diinformasikan tadi. Kalau dari broker summary memang di sini terlihat masih cukup menarik ya secara structure, tapi secara volume ini sudah tidak menarik lagi. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham Borneo Olah Sarana Sukses dengan kode emiten BOS, di mana saham BOS ditutup minus 1% di harga 100. Saham BOS sempat naik sampai ke 106, namun sayang sekali closingnya minus 1% di harga 100. Saham BOS ini setelah mengalami sideways, tiba-tiba satu tower tinggi, turun lagi, satu tower tinggi, turun lagi. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan patternnya, polanya itu selalu membentuk satu kenaikan ya. Ada level lower high baru gitu ya. Jadi selalu terlihat adanya satu peningkatan. Misalnya teman-teman lihat di sini, kita gambar. Ini dia selalu membentuk satu level, di mana level itu ketika kita hubungkan itu selalu membentuk trend line yang bagus. Artinya koreksi ini masih koreksi sehat kalau dalam teknikal. Nah, kalau memang ini tidak jebol dan berpotensi, maka dia masih bisa uptrend lagi, bahkan bisa lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya yaitu di 124. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, kebetulan juga di harga saat ini masih aman-aman saja karena PBL di 82, maka perhatikan level trend line bawah ini nih. Minimal di sini nih, yaitu di 94. Pertama, jangan sampai jebol di bawah 94. Kalau dia turun kuat bertahan minimal sampai dengan 94, bisa dipertimbangkan entry buy di sana karena itu adalah trend line bawahnya. Tapi kalau ternyata memang opening langsung ARB katakan dibanting terus turun di bawah 94, lebih baik coba lagi di sekitaran 82. Jadi kita akan coba lihat posisi mana yang paling menarik untuk saham BOS. Apakah dia bisa kuat bertahan di 94? Kita bisa ambil posisi di sana. Apakah dia bisa terus turun? Ya sudah, kita ambil di 82. Ini tergantung nanti pergerakan harga saham ini mau ke mana. Tapi untuk target kenaikan sama-sama menuju ke 124. Tapi yang menjadi menarik dari sisi broker summary di sini titik volumenya cukup
sangat masif sekali penjualannya, dan dari structure ini masih belum bagus, volume juga masih belum bagus. Jadi lebih hati-hati besok ya teman-teman, lebih hati-hati, jangan sampai terjebak dalam skenario mereka ya, quote and quote ya, market maker. Jadi hati-hati, prepare cut loss penting sekali. Kalau ambil di 94, misalkan ambil di 94, ya prepare cut loss di 90 atau 91. Tapi kalau misalkan syukur-syukur dia opening langsung dibanting di bawah 94, artinya kita tidak sempat untuk mencoba buy di sana, ya sudah, kita tunggu lagi di 82 ya. Itu mungkin jadi pilihan yang paling terbaik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-379 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.